Jalan Tikus KKB Papua dikepung sniper TNI. Sekali bidik, 2 orang tewas, 6 lainnya lari terbirit-birit. Melansir dari tribunpaplu.com, TNI Polri terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol. Seperti halnya KKB, prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut, walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipanggul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah kelompok kriminal bersenjata tersebut melancarkan berbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi, sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua. Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya akan dilakukan aparat berseragam loreng kami berkat dan bermartabat bangsa Papua. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua, sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah pegunungan. Tak disebutkan pada wilayah mana helikopter itu berada. Tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut. Namun setelah menggapai target, dari helikopter itu terlihat beberapa personel berpakaian hijau terjun menggunakan tali. Tak lama berselang, helikopter pun terlalu tanpa ada insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata di bumi cendrawasih. Penerjunan aparat berseragam loreng pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, setelah berada di hutan belantara, mereka pun langsung menunaikan tugas. Lantaran tenggat waktu yang diberikan sangat mepet, para prajurit TNI pun bekerja dalam target yang tinggi. Di sela-sela kesibukan menyiapkan pos darurat, mereka pun mencoba memantau pergerakan KKB di tengah hutan. Tak dinyana, teropong yang digunakan itu menangkap aktivitas sekelompok orang di kejauhan sana. Kelompok tersebut ternyata bukan warga biasa, sebab mereka membawa senjata dengan pergerakan yang relatif cepat. Detik demi detik, keberadaan kelompok separatis itu terpantau jelas pada kamera pengintau milik TNI Polri. Saking pekanya, teropong itu mampu menangkap sejumlah anggota yang sedang bergerak di tengah hutan itu. Kelompok tersebut adalah KKB. Dengan 8 personel, mereka bergerak sambil bernyanyi sebagaimana kebiasaan warga Papua pada umumnya. Saat itu, anggota kelompok separatis tersebut sama sekali tak menyadari kalau gerak-geriknya telah tertangkap teropong TNI. Apalagi pengawasan tersebut bukan oleh anggota biasa, melainkan sniper andalan pasukan loreng kebanggaan tanah air. Olehnya, mereka terus berjalan hingga akhirnya mendekati titik di mana aparat TNI telah siaga. Titik tersebut berada tak jauh dari tepi kali. Titik itu bukan di atas tanah, melainkan di atas pohon. Lantaran posisinya tak terhalang oleh lebatnya pepohonan, sehingga sniper TNI pun leluasa menangkap gerak-gerik anggota KKB. Dan ketika kelompok separatis tersebut telah berada di tengah sungai, sniper TNI pun mulai unjuk kebolehan. Hanya dengan 2 butir amunisi yang diarahkan ke target, 2 anggota KKB jatuh tersungkur. Sementara 6 personelnya lainnya menghamburan ke dalam hutan. Lantaran kesulitan mencari arah datangnya suara tembakan, KKB pun membutuhkan waktu untuk senyap di balik lebatnya dedaunan. Namun ibarat untung tak dapat diraih,
malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami kelompok separatis tersebut. Dengan siasat yang tak terduga dari personel TNI, kelompok itu pun dihabisi tanpa sisa. Tak diperlihatkan pula situasi terakhir di lokasi kejadian, yang ada hanyalah situasi tentang beratnya medan di Papua dan ditembusi TNI Polri siang pun malam. Belum lama ini, anggota KKB Papua menembak mati 2 tukang ojek di distrik Tinggi Nambu. Penembakan itu terjadi di Kampung Lumbuk, distrik Tinggi Nambu, pukul 10.00 WIT. 2 tukang ojek itu masing-masing bernama Soleno Lolo dan Suguk Dekek Paiwa. Soleno Lolo, tukang ojek asal Toraja, meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian rusuk kanan. Sementara rekannya, Seuku DG Paiwa asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka tembak di bagian kepala. Kedua korban tersebut sempat dirawat intensif di RSUD Mulia, namun nyawa tak bisa diselamatkan. Terhadap fakta tersebut, juru bicara UPM, Sebi Sambom, melontarkan pernyataan yang menohok. Dia menyebutkan KKB bertanggung jawab atas kasus itu. Panglima Tinggi Gen Goliat Tabuni, N Major General Lakaga Telingen sebagai Komando Operasi Umum, bertanggung jawab atas penembakan itu. Ujarnya bahwa kedua tukang ojek tersebut merupakan intelijen TNI Polri. Mereka mata-mata Indonesia, sebab TPNPB telah mengultimatum warga non-Papua untuk segera tinggalkan daerah rawan di pegunungan Papua. Tapi ultimatum itu tak dihiraukan. Itu daerah perang kami, tidak melarang bahwa orang imigran Indonesia tinggalkan wilayah perang, tapi mereka masih saja wilayah perang. Otomatis itu intelijen TNI Polri, katanya. Diberitakan sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan polisi bagi TPN PBOPM, kembali menebar teror di Kabupaten Puncak Jaya. Mereka menembak 2 tukang ojek di distrik Tinggi Nambu, Selasa 12 April 2022. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyebut penembakan terjadi di Kampung Lumbuk pukul 10.00 WIT. Korban meninggal dunia masih menunggu pihak keluarga apakah diterbangkan ke kampung halaman atau dimakamkan di Puncak Jaya, ujar Kamal dalam rilisan pers yang diterima Tribun Papua.com. Kamal mengatakan KKB menembak 2 korban saat berkendara. Usai mengantarkan penumpang, keduanya dihadang di tengah jalan. Pada saat itulah keduanya dihabisi dan dengan timah. Soleno Lolo, tukang ojek asal Toraja, ditembak di bagian rusuk kanan, sedangkan rekannya Seuku DG Paiwa ditembak di bagian kepala. Korban meninggal di tempat kejadian perkara.